Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya dengan saya Dordo dengan NPM 2375838 dari program studi teknologi rekayasa internet Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini saya akan membuat video kembali ya, hmm, tentang di AWS infrastruktur, yaitu saya akan mengerjakan with lab exploring AWS Identity and Access Management atau AIM. Nah, sedikit saya jelaskan di sini kita akan belajar ya mengeksplor AWS Identity dan juga Access Management atau AWS apa AIM ini, yang dimana kita apa ini bakalan mempelajari bagaimana cara mengelola identitas dan juga izin pengguna di dalam AWS. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah ada di sini ya, eh, kita akan mempelajari penggunaan user dan juga grup ya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, lalu kita akan mempelajari bagaimana kebijakan voice ya, yang bagian berapa tadi? Kebijakan voice itu diterapkan untuk mengatur akses ke layanan AWS. Nah, kita juga akan menambahkan pengguna ke dalam grup sesuai dengan peran kerjanya agar mereka mendapatkan izin akses yang sesuai, seperti akses baca ke Amazon S3 ataupun kemampuan mengelola intens di Amazon di konsol S2 ya. Setelah itu kita akan menguji langsung bagaimana perbedaan izin bekerja dengan masuk sebagai masing-masing pengguna. Dan tentunya kita akan mencoba layanan tertentu ya di dalam lab ini. Oke, di sini saya juga sudah membuat rangkuman bahasa Indonesianya ya di dalam ChatGPT supaya memudahkan saya untuk mengerjakan lab ini. Nah, yang pertama di sini eh mana tadi? Rickstar AWS. Ini membuka tuh tab instruktur terbuka. Oke, kita masuk ke dalam AWS detail ya untuk melihat apa ini. Hmm, kita sudah masuk ke dalam konsol ya di sini. Di dalam konsol, lalu kita disuruh untuk buka M service di konsol AWS service IAM ya. Service. Hmm? Hmm, kita kita bisa melihat user ya. Nah, di sini ada user 1, user 2 dan user 3 ya. Tuh, di sini sebagai user di dalam AIM ini ya. Nah, setelah itu kita akan periksa user 1. User 1. Setelah itu permission. Nah, di sini masih kosong ya. Masih kosong karena belum mempunyai akses ke layanan apapun ya. Juga tentu saja di grupnya juga masih uh, belum tergabung ke grup manapun di user ini. Di sini ya, dia belum mempunyai grup. Setelah security tabnya juga terlihat bahwa user 1 punya konsol password security. Oh, ini ya, konsol sign ini, konsol password dia punya. Tapi langsung saja kita masuk ke step yang ketiga, lihat user group, klik user group. Nah, di sini ada tiga grup ya. Yang pertama itu admin, support, dan S3 support. Nah, di sini periksa S1 support permission. Setelah itu ke yang name police.
Permission. Hah? Ini ya. Nah, kita buka JSON-nya ya. Mana tadi? Lalu buka tab JSON. JSON. Oh ini. Kita ganti kita bisa melihat struktur ini ya. Ada ini actionnya dari situ, resource ya. Setelah itu ada berapa resource-nya? Ada versi. Oke, setelah itu sini artinya grup ini belum melihat distance list info tentang S2 load balancer dan cloud dan auto scaling, tetapi tidak bisa mengubah apapun. Jadi di dalam grup S2 support ini dia bisa bisa melihat di thread list ya, info tentang S2 load balancer, CloudWatch dan juga auto scaling. Tetapi dia tidak bisa mengubah apapun yang ada di dalam S2 ini. Nah, dia tidak bisa mengubah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke S3 support. S3 support permission, kita lihat Amazon. Sabar, masih loading ya. Masih loading. Nah, di sini kita bisa melihat bucket ya S3, tapi tidak bisa menghapus apapun yang ada di sini. Nah, di sini ya. Kalau JSON, nah ini ya. Kita bisa melihat bucketnya, beberapa bucket S3, tetapi kita tidak bisa mengubah apapun di dalam sini. Selanjutnya kita masuk ke admin ya. Kita melihat admin. Tunggu sebentar. Kok nggak ada resource? Oh. Nah, di sini kita bisa melihat ya di admin ini, kita bisa menjalankan, mengaktifkan dan juga menjalankan dan mengaktifkan, menjalankan dan juga mematikan apa tadi S2 ya, S2 intens dan juga mungkin bukan kita bisa menghapus ya, menghapus, mengubah gitu, layaknya admin pada umumnya gitu. Oke. Selanjutnya astaga kita belum screenshot ya, kita saya post terlebih dahulu untuk ini. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke penugasan yang kedua ya. Nah, di penugasan kedua ini menambahkan user ke grup. Nah, kita di sini bakalan nambahin user ke dalam grup ya. Kita masuk ke mana tadi? User group. Ya.
user group, history support. Setelah itu kita add user. Mana add user? Tentang user 1 ini kita screenshot dulu ya. Add, tunggu. Oke, sudah ya, sudah masuk ke dalam S3 ya. Screenshot. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke user group. S1 ya, S1 support. Kita add user di bagian user 2. Kita buat jadi user 2. Hmm? Hmm. Kita taruh di sini. Setelah itu admin ya. Kita add user 3. Screenshot dulu ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat ya. Nah, di sini admin sudah ada user 3 yang masuk ke dalam grup admin ya. Itu juga di grup S1 support dia anggotanya uh, user 2, juga S3 support juga dia anggotanya user 1 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke uh, apa ini? Penugasan yang ketiga ya. Nah, di sini kita masih
di dalam Konsolahim, masuk ke dashboard, kita melihat URL, account, kita lihat di sini. Oh ini ya, screenshot terlebih dahulu. Copy dengan text editor. Jadi kita copy, kita taruh di notepad. Oke, setelah itu masuk ke task 3.2 ya. Buka incognito private windows. Kita tidak usah menggunakan incognito ya, kita taruh di sini saja. Lalu kita login ya. Masuk sini ya. Lalu kita login sebagai user 1 dan juga passwordnya ini ya, lab password 1. Kalau kayak gini, ini ada kayak kemarin itu, kita lupa lagi caranya. Kita coba ya. User 1, sebenarnya ini kita login. Oke, di sini saya sudah masuk ya sebagai user 1. Kita screenshot dulu, kita taruh di bagian sini ya, sini saja. Nah setelah itu user sudah masuk ke service S3 ya. Kamu akan melihat daftar bucket. Oh ini ya, melihat daftar bucket, melihat ya ready only. Nah, daftar bucket tujuan kita bisa lihat di sini ya. Oke, saya screenshot dulu. Service user. Kita klik ya. Nah di sini kita di sini bisa melihat ya daftar bucket yang ada di dalam S3. Kita screenshot dulu.
ditaruh di bagian saja ya. Setelah itu kita masuk ke S2 ya. S2 stop intense berhasil karena punya izin. Ah, coba stop intense. Coba kita tindakan bahasa Indonesia. Kita masuk ke di kita singin saja ya. Kayaknya saya udah coba bentar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam S2 support ya. S2 support kita login lagi ya menggunakan tadi bukan user 2. Kita ke situ. Intense ya. Kita sering shoot terlebih dahulu. Intense. Nah, di sini kita melihat daftar intens ya. Cuma satu klik. Kita screenshot terlebih dahulu. Intense action. Setelah itu stop. Cara stop itu kemarin gimana ya? Intense. Ini stop. Kita lihat ya, akan muncul error karena dia tidak mempunyai hak ya untuk melakukan namanya melakukan stop ya, melakukan stop dan juga start. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam admin. Kita keluar dulu dari sini. Kita masuk sebagai admin.
screenshot ya. Nah, selanjutnya kita buka service S2 intense. Kita buka S2 intense ya. Anda sekarang dapat melihat intens namun tidak dapat melihat perubahan. Jika Anda tidak dapat melihat intens wilayah, mungkin sedang dipuyuk. Coba kita ke intens ya, ke action, kita stop ya. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Kita stop S2 nya, kita screenshot. User. Hah? Oke. Coba kita kirim dulu ya. Kita melihat hasilnya. Oke, di sini sudah berhasil semua ya untuk pengujian untuk lab ini. Mungkin sudah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.